Saya aja sebenarnya bingung nih kalau ngeliat Instagram tuh orang kok kaya-kaya banget. Jadi ceritanya pemirsa, saya aja sebenarnya bingung nih kalau ngeliat Instagram tuh orang kok kaya-kaya banget gitu ya. Beli mobil Ferrari itu kayak beli cuman minyak goreng, gampang banget, tinggal datang langsung kasih uangnya dapat pulang mobil Ferrari. Saya lihat-lihat kayaknya kayanya ini dengan investasi atau juga permainan atau mungkin ikut binary option. Sempat juga saya tergiur, apa coba-coba ya? Ternyata saat ini kemudian marak disebut-sebut ternyata memberikan keuntungan yang semu, banyak sekali yang loss atau kehilangan uang yang cukup besar di sini. Yuk sekarang kita akan kupas tuntas apa sih binary option. Benarkah kalau kita punya ilmu yang banyak, kita sebenarnya bisa untung di sini. Tapi apakah jangan-jangan keuntungan yang ditawarkan adalah keuntungan yang semu? Nah, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Dr. Danardi sebagai psikiater di sini kita akan bahas karena banyak yang candu nih binary option ya. Oke. Nah, di sini sudah ada dengan Mas Maru pemirsa. Ini Mas Maru adalah korban dari binary option. Katanya sih loss sampai 500 juta lebih ya Mas Maru ya. Selamat malam ya. Benar, Nanti saya akan tanya-tanya karena saya akan berbincang mulai dari Ketua Satgas Waspada Investasi Pak Tongam. Selamat malam Pak. Dan saya juga sudah melihat Mas Yanuar Rizky. Selamat malam. Dan semuanya. Saya akan sapa di sini Mas Gema Guryadi, trader di sini. Mas Gema. Selamat malam. Oke, sebelum saya ke narasumber saya lewat sambungan Zoom, mungkin saya ke Mas Gema. Mas Gema, boleh bukan Mas Gema, Mas Maru, ya. Boleh diceritakan gimana sih jalannya atau ceritanya Mas Maru bisa kehilangan atau rugi 500 juta lebih? Ya, pada awalnya saya masuk di binary option ya. Kami nggak tahu dulu dunia ini seperti itu, tapi dengan adanya public figure yang sukses di Indonesia ini kan, jadi akhirnya kita terinspirasi dari mereka dan mereka ini juga sukses ya seperti itu. Kita lihat mereka seperti real trader ya seperti itu. Akhirnya kita mengikuti karena mereka membuka akses di sana, mereka membuka kelas, terus mereka memberikan strateginya. Akhirnya kita masuk ke sana dan semuanya habis. Mas, ini kan saya kasih nih video terlihat orang sedang lagi memantau binary option. Ya. Ini gambar-gambar turus warna-warni itu apa sih harus dipantau itu, ya? Candle ya, jadi candle atau grafik ya. Jadi grafik ini kami juga melihat ini ada manipulasi di grafiknya. Oh, kenapa? Manipulasinya itu dalam arti nggak sesuai dengan candle yang satu dengan yang HP yang berbeda, itu berbeda candlenya, yang satunya naik, satunya turun. Jadi kami menduga ini ada permainan ya, manipulasi di dalamnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya akan juga tampilkan di belakang ini, tapi mungkin Mas, nah Dr. Danardi, mudah-mudahan Dr. Danardi bisa melihat ya. Mas Maru boleh lihat ke belakang. Ya, nah sekarang kita lihat ke belakang. Mas, saya tuh awam banget urusannya begini-begini. Ya. Ini berarti angka turun dan naik warna-warni itu menandakan apa? Uang saya kalau naik itu sudah untung, kalau turun itu turun, begitukah kayak seperti saham? Kalau merah itu kan turun ya. Jadi itu per satu candle itu tergantung dari time frame-nya, ada yang 5 menit, ada yang 1 menit ya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya prediksi ke atas, berarti itu dia harus hijau, berarti kita profit di situ. Tapi kalau kita bisa prediksi dia turun, berarti candlenya harus merah, baru kita profit seperti itu. Saya harus mantau setiap saat? Kita langsung di real time ya. Di saat yang sama juga kita harus pantau. Misalnya saya udah ngerasa puas, misalnya naik di titik yang sekian, saya hentikan bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalau kita udah masukin, beda kalau saham. Kalau saham kan kita bisa cut loss, kita bisa jual, kita bisa keluar. Kalau ini nggak bisa, jadi kalau kita udah open posisi, kita masukin, sampai habis udah, ludes langsung. Kalau gitu katanya gini, ada sempat yang membela, kamu mah kalau nggak untung karena nggak tahu ilmunya. Ada nggak sih ilmu binary option? Kata mentor kami ada, ini kan katanya. Tapi setelah kami masuk di dalam, udah nggak berlaku lagi, semua strategi nggak ada di sini. Gimana berlaku strategi candlenya aja di dalam bisa bermain kok. Siapa sih yang megang house atau candle tadi nih? Nah, kalau sampai di sana kami nggak paham. Ya, sampai di sana kami nggak paham. Nggak dijelaskan ini kita akan bermain dengan apa, karena kan kalau saham kan yang kita dengan naik dan turun saham dijelaskan ke kami oleh para afiliator ini, mentor-mentor kami. Mereka bilang bahwa ini
kita berhasil di sini. Iya. Ini udah resmi katanya kan, udah legal. Nah, itu yang diberitahu oleh para afiliator kami. Dan akhirnya kami masuk ke sini, Iya. kami kira ini benar. Oke. Masuk uang harus berapa sih minimal kalau main? Ini bisa 14.000 minimal. Mm-mm. Tapi ada teknik kompensasi di sini. Mhm. Jadi kalau kita misalnya open posisi 100.000, berikutnya kita open posisi 250.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau masukin uang berarti tergantung si garis-garis ini uang kita hilang atau untung atau Ya, begitu. kalau hijau berarti dia akan ke atas. Kalau merah berarti dia ke bawah. Wah, spekulasinya tinggi sekali, nggak kuat saya kalau main seperti ini. Ya. Oke lah, karena ilmu saya di sini masih cetek, pemirsa masih kurang. Sekarang saya akan membandingkan dengan trading yang mungkin konvensional seperti kita bermain saham. Nanti mungkin sekarang saya akan tanya kepada Mas Gema. Mas Gema, apa bedanya binary option ini dengan main saham seperti banyak juga orang lakukan? Oke, selamat malam semuanya. Thank you. Mbak, mari kita rubah dulu, jangan main saham ya, karena ini bukan mainan. Jadi Ya. kita Apa dong kita istilahnya? berdagang dulu. Oh, dagang saham Kita gitu ya? dagang atau invest saham. Tapi sebelumnya saya mau nyapa Oke. sahabat saya, Pak Tongam. Selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat.